Assalamualaikum, Yahya dan Alfat. Waalaikumsalam, Mbak. Alhamdulillah sudah join ya, tinggal menunggu yang lainnya. Ya, Seperti biasanya Bapak tunggu ya, tunggu nanti maksimal itu 15 menit ya. Nah, jadi sebelum sudah 15 menit Bapak anggap alfa ya. Jadi seperti itu. Boleh hadir tapi dianggap alfa gitu ya. Tapi terima kasih yang sudah hadir tepat waktu, Alfat dan Yahya. Mungkin teman-temannya bisa dihubungi ya, dibantu Bapak ya. Bapak juga ini iya, Pak. hubungi mungkin di grup itu secara umum ya. Ya. Nanti boleh chat personal oleh kalian ya, silahkan teman-temannya. Seperti biasanya plus 5 yang join tepat waktu ya, selamat dapat nilai tambahan ya. Oke. Silakan Alfat dan Yahya ya untuk menghubungi teman-temannya ya. Udah, Pak. Udah saya kasih tahu ke yang lain, Oh Pak. ya, berarti kalian punya grup lagi ya, Kelas, grup umum ya, grup kelas ya. grup kelas. Ya, Nah, boleh di share ke grup kelas. udah. Kalau mau personal juga boleh ya. Itu ya kemarin untuk nilai UH-nya masih kecil ya. Jadi Nah, remedial saya tiap hari saya tuh. nggak tahu, saya nggak tahu sistem itunya. Saya banyak lagi buka tab, Pak. Kalau Saya kemarin saya buka soal-soal kita juga nggak soal-soal ngasih tahu ATO di AKM. awal sebenarnya ya. Eh, Nanti kalau di UH selanjutnya kemungkinan Ya, ntar paling pakai saya Google biasa lagi ya, Google Form lagi ya. oh ya itu Karena aja, Pak. kemarin juga susah dianalisisnya ya, Yahya ya. Oh Jadi iya. kesalahan tuh susah untuk dilihat. Jadi sistemnya hanya ngedetek kamu benar sekian gitu. Jadi tiap nomornya itu gak ada kesalahannya yang mana Oh, gitu ya. Jadi ya kemarin juga sistemnya agak lumayan lemah juga. Jadi mohon maaf sebenarnya juga ya. saya udah belajar, Pak. Malam itu udah belajar. Kan karena oh iya ingat besok ulangan. Nah, Ya, tapi nggak sebelum apa-apa. sebelum ulangan tuh saya Bilangnya kan kecil kan banget. ada AKM tuh, ada TO AKM. Saya ngebuka-buka banyak tab gitu, Pak. Itu Terus makanya pas itu ngedetek juga kalau ada yang iya saya nggak tahu kalau sistem CAT itu kan sistem CAT itu dia gunain sistem kayak gitu. Sama kayak waktu kita lomba itu loh, Pak. ya mungkin nanti Bapak lagi perbaiki sih itu untuk sistemnya. Mungkin kalau di UH selanjutnya Bapak tidak akan menggunakan CAT lagi dulu ya untuk sementara karena lagi perbaikan. Ya, Kemungkinan Pak. pakai Google Form dulu ya untuk nanti. Untuk untuk remedial itu tiap hari Selasa aja ya. Oke. Oh, iya. Nah, jadi untuk remedial hari Selasa. Oke, alhamdulillah yang sudah join total 8 orang ya. Dari 21 orang yang baru join 8 orang. Yang sudah join tolong bantu Bapak ya chat personal temannya ya. Chat personal temannya silahkan. Saya juga sambil ngechat personal. Pak Jurul juga alhamdulillah sudah join ya. Oke, ini sekalian absen ya yang sudah join, sekalian absen oleh Bapak. Sekaligus seperti biasanya dapat poin 5 ya. Yang sudah join dapat poin 5. Oke, alhamdulillah Pak Tan juga sudah join ya. Oke, sambil menunggu pembelajaran bio hari ini, silahkan kalian chat teman-teman yang belum join ya, masih banyak nih. Baru setengahnya yang sudah join. Berarti yang belum join setengahnya lagi ya. Silahkan di chat teman-temannya yang belum join. Baru 11 orang ya. Berarti 11 orang lagi yang belum ya. Ntar saya cek. Saya cek dulu. Silahkan ya.
dibantu Bapak ya untuk nge-share pembelajaran biologi hari ini ya. Balkis sudah ada ya. Balkis mana Balkis? Suaranya Balkis ada? Pak. Iya, gimana? Ada ya? Ya, ada Pak. Ya, oke. Dio belum ada. Zulfikar mana suaranya Zulfikar? Ya, Pak. Alhamdulillah ada juga. Pak Jrul ada? Suaranya mana Pak Jrul? Ya, Pak. Alhamdulillah ya. Kemudian Hasna belum ya? Hasna ya? Hasna belum join. Izah mana Izah suaranya Izah? Hadir Pak. Alhamdulillah ya. Lauren mana Lauren? Masih belum ya? Lauren ada? Ada Pak. Ada alhamdulillah ya. Ya, luar biasa. Kemudian Yasmin ada Yasmin? Hadir Pak. Alhamdulillah. Yahya tadi ada ya Yahya. Oke. Ada, Pak. Kemudian Danis belum juga, Danis Rabani. Patan mana Patan? Suaranya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Patan ada juga. Jafar ada Jafar suaranya? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Kemudian Alpat ada ya? Suaranya mana Alpat? Ada ya? Ini masih belum kayaknya ya, belum terkonek. Hadir, Pak. Hadir. Alhamdulillah. Naufal nih, Naufal ada Naufal nih belum UHA nih ya. Kemarin ada keliruan di sistem, kayaknya Naufal belum bisa UHA kemarin ya. Jadi UHA-nya UHA susulan, nanti Bapak hubungi juga Naufal. Naira belum ada ya? Naira suaranya mana Naira? Ada Pak. Alhamdulillah. Kemudian Razwa ada ya? Razwa. Ada Pak. Alhamdulillah. Rifki Lukman Hakim. Nah, Rifki juga belum ya? Rifki. Kemudian Safwan juga belum. Sapa mana suaranya Sapa? Alhamdulillah ada. Ini nggak kedengeran nih. Kemudian Safik belum ada juga ya. Jadi hari ini yang belum hadir, yang pertama Dio, yang kedua itu Danis Rabani, yang ketiga itu Naufal, Rifki, Safwan, sama Saufik ya. Total ada 6 orang. Total ada 6 orang yang belum join ya. Mungkin Bapak akan coba ke guru piket untuk menanyakan orang-orang yang tadi belum hadir ya. Dio, terus apalagi nih tuh tadi tuh Dio, Danis, Noval, Rifki, Safwan, sama Safik ya. Bapak coba tanyakan ke guru piket. Paling maksimal 15 menit ya, berarti jam 9 lebih 5 ya. Kita sudah mulai. Ntar saya nanya dulu ke guru piket siapa sekarang tuh Pak Mung ya. Dio, Noval, Rifki, Syafiq, terus Safwan, terus siapa lagi yang belum tuh? Syafiq, Safwan, ada juga Dio udah hadir ya, Dio udah hadir, alhamdulillah ya baru join. Ya. Dio udah ada. Berarti tadi saya hapus lagi ya. Alhamdulillah Dio, selamat pagi ya. Selamat bergabung di kelas biologi. Safwan juga baru hadir. Alhamdulillah. Saya hapus ya berarti ya. Dio hapus.
Safwan juga saya hapus, berarti Naufal, Rifki, Syafiq, terus siapa lagi ya? Lipatan udah Danis ya, Danis Rabani. Akil ada nih, alhamdulillah. Selamat datang Akil ya. Akil selamat datang, selamat bergabung di kelas biologi ya. Tapi tinggal nunggu 3 orang lagi nih, sama Danis ya. Danis. Dan Danis belum join. Ada yang tahu gak untuk Naufal, Rifki, dan Danis kira-kira kemana ya hari ini ya? Oke, Naufal, Rifki, dan Danis masih belum join. Sapa alhamdulillah sudah join tadi. Tidak jadi saya hubungi ke guru Fiketnya. Oke, saya sudah menghubungi guru Fiket. Oke, ada yang ngechat siapa nih ya? Mic saya rusak Pak. Oh iya gak apa-apa ya. Misalkan tetap di medianya masing-masing ya, jangan kemana-mana. Ingat hari ini pembelajaran biologi. Oke, untuk sekali lagi ya teman-teman, untuk untuk remedial dan juga susulan, 1 orang di kelas kalian, Naufal ya susulan, itu di hari Selasa ya. Jadi untuk susulan dan remedial itu hari Selasa menggunakan Google Form lagi ya, jadi balik lagi ke Google Form. Untuk UH-UH selanjutnya juga itu menggunakan Google Form ya. Oke. Kelihatan PPT Bapak? Kelihatan, Pak. Alhamdulillah ya, takutnya belum kelihatan. Saya slideshow. Oke, hari ini teman-teman melanjutkan materi ya. Jadi melanjutkan materi, tadinya Bapak mau ngebahas soal UH kemarin ya, tapi di antara kalian masih banyak yang belum remedial ya, dan juga ada yang masih susulan ya. Ada yang masih susulan. Jadi untuk sementara pembahasan soalnya di pending dulu ya, karena ya tadi belum ada banyak yang belum remedial dan juga ada yang belum susulan 1 orang ya, minta dihubungi nanti ya Naufal untuk segera susulan di hari Selasa ya. Jadi untuk sekarang kita melanjutkan materi terlebih dahulu ya, gak apa-apa ya. Jadi hari sekarang melanjutkan materi ya. Jadi kita melanjutkan materi sekarang berkaitan dengan panjai ya, fungi atau jamur ya. Sekarang kontrak pembelajaran dan juga pendahuluan materi ya. Jadi Bapak selalu mengingatkan ya, meskipun jarak kita jauh ya, tetap menjaga adab menuntut ilmu ya. Tetap menjaga adab menuntut ilmu. Oke. Terus memperhatikan etika mengikuti Zoom meeting ya. Tetap protokol kesehatan dijaga ya, pakai masker ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk presensi itu ya Bapak sambil absen juga di awal, kemudian nanti di akhir screenshot ya. Jadi sistem Bapak seperti itu ya. Karena kebanyakan kalau ngisi Google Form kadang takutnya ngisi doang tiba-tiba kemana ya. Tiba-tiba lab misalkan gitu ya. Seperti itu ya. Dan Bapak juga mengucapkan sekarang hari ketiga ya, alhamdulillah hari ketiga Ramadan Mubarak. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa, alhamdulillah ya. Pembelajaran kali ini mudah-mudahan berkah di bulan puasa ya, mendapatkan pahala. Ya ingat niatnya untuk mencari ilmu ya. Jadi perhatikan niat kalian, jangan hanya sekedar nilai ya. Kalau dengan Bapak nilai relatif bisa ditambah dengan tadi ya, yang hadir tepat waktu tidak melebihi 15 menit itu dapat poin 5 poin ya. Jadi lumayan, itu 5 poin itu biasanya Bapak kasih ke ke poin-poin di rapot ya.
Jadi menambah nilai kalian di rapot lumayan gede juga di poin itu ya. Jadi jangan khawatir kalau misalkan nilai UH saya kecil Pak kemarin 50 misalkan. Itu masih ada tambahan-tambahan ya, kemarin juga 15 kan tambahannya ya. Kalau 5 poin kehadiran itu dimasukkannya ke poin ini ya, ke poin yang ada di rapot. Jadi bukan poin yang ada di UH seperti itu ya. Kemudian ini masih ada yang juga masih ada yang belum mengumpulkan tugas. Tolong dikumpulkan ya untuk tugas-tugasnya meskipun paling maksimal 75 ya. Yang telat paling maksimal 75. Ya, seperti itu ya. Oke. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Jadi untuk remedial saya tekankan kembali ya teman-teman semua. Untuk remedial itu di hari Selasa minggu depan ya. Selasa minggu depan jam 1. Jadi bukan sore lagi tapi jam 1 ya, remedialnya jam 1. Ya, ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada jangan lupa berdoa dulu ya, ini doa hari ketiga ya. Tolong satu orang dong ini atau oleh Bapak aja ya. Satu orang dari kalian nih yang mau berdoa, ini doa hari ketiga nih Bapak buatkan khusus buat kalian ya. Ada apa namanya? Safwan, tolong bacakan artinya aja. Safwan ada? Ini biar berkah ya. Jadi tiap pembelajaran Bapak biasanya ada doa-doa. Ya biar berkah. Ada Safwan? Artinya ada, aja Kak Bapak ya. Yang ini Pak, Ya artinya itu, aja. artinya aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, anugerahilah aku kecerdasan dan kepintaran dan jauhkanlah aku dari kedunguan dan sifat dusta dan jadikan aku selalu bisa menggunakan setiap kebaikan yang aku turunkan di bulan ini dengan kemurahan-Mu, wahai yang maha murah. Amin ya, semua juga berdoa ya. Silahkan dalam hatinya masing-masing berdoa. Tadi udah sama Sofwan dicontohkan, nggak apa-apa artinya juga ya. Kalau mau sama bahasa Arabnya juga lebih afdol ya. Ya boleh ya, silahkan. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua ya apa namanya di hari ketiga puasa ini ya dianugerahi kecerdasan ya, kepintaran ya, dan mudah-mudahan dijauhkan dari kedunguan ya. Maka dari itu ya tetap perhatikan etika juga ya supaya mendapatkan keberkahan ya, kecerdasan ya, dan hal-hal baik lainnya di bulan suci Ramadan. Seperti itu ya. Terima kasih Safwan ya. Oke, yang lainnya silahkan berdoa ya. Yang sudah Bapak tampilkan di sini ya, silahkan. Hasna juga baru join ya, alhamdulillah Hasna. Ini dulu. Oke, sesuai dengan tadi di awal bahwa kita sekarang pendahuluan ya, introduction terlebih dahulu mengenai Panjai ya. Ini masih ingat kalian ya, ini prinsip dari 5 kingdom yang dipelajari secara nasional ya, kurikulum nasional. Apa namanya, kemarin kita sudah mempelajari Protista dan juga Monera ya, udah dipelajari ya, sudah alhamdulillah sudah didiskusikan dengan kalian, tapi belum ada praktikumnya ya. Jadi Protista di bab Protista dan juga bab Monera itu belum ada praktikum ya. Jadi Bapak ganti kemarin dengan penugasan tertentu yaitu sebagai pengganti keterampilan kalian sebenarnya ya. Itu sebenarnya kelemahan pembelajaran kemarin itu tidak ada praktikum ya. Karena dari skill itu ditingkatkan itu bukan dari apa teori ya, sebenarnya skill itu ya, tapi dari praktikum. Langsung ke lingkungan ya dan sebagainya. Tapi mungkin untuk Protista dan Monera masih belum ada praktikum karena kondisi kita sekarang pandemi juga agak kurang efektif kalau secara virtual. Tapi untuk di Kingdom ini ya Panjai, Bapak akan coba apa namanya praktikum secara online ya. Jadi nanti Bapak akan mencoba untuk praktikum secara online di Panjai ya. Nah, setelah Panjai ini ada 2 VR ya, Animalia dan Plante.
Jadi ini masih mungkin kita masih banyak waktu, alhamdulillah ya. Nanti Juni atau Mei tanggal 22 atau 23 kalian sudah ke sini lagi kemungkinan ke Alka ya. Jadi apa namanya, bab animalia dan plante itu sudah bisa dilakukan praktikumnya dan juga teorinya itu di sekolah ya. Tapi Bapak target untuk Ramadan ini hanya Panjai aja ya. Hanya Panjai kita maksimalkan ya. Kita maksimalkan pembelajaran biologi itu di Panjai ya. Animalia dan plante kalau dipaksakan terus online itu pengalaman belajarnya minim juga ya. Jadi Bapak takut pengalaman belajarnya tidak didapatkan ya kalau animalia dan plante itu dipaksakan untuk online ya. Nah, jadi seperti ini ya kontrak pembelajarannya. Hari ini kita pendahuluan struktur, nanti ya cara hidup, habitat, dan reproduksi dari Panjai. Dan besok tanggal 16 divisi zigomikotina dan askomikotina 2 divisi ya. Dari total 4 divisi yang dipelajari di 22 seperti ini ya. Tanggal 22 nanti minggu depan itu masih teori ya, basidiomikotina dan deuteromikotina ya. Kemudian nanti hari Jumat minggu depan itu mudah-mudahan bisa praktikum online ya. Jadi nanti tanggal 23 itu mudah-mudahan bisa praktikum online. Dan tanggal 29 pas ya, tanggal 29 akhir ya, ini ulangan harian ya. Jadi tanggal 30 atau 29 ya, Bapak kurang tahu, kalian sudah libur. Mudah-mudahan tanggal 30-nya ya. Jadi tanggal 29 kita sudah bisa ulangan harian seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak ada? Kalau ada yang ditanyakan boleh langsung aja bertanya ya. Langsung bertanya boleh. Untuk praktikum online mudah-mudahan terlaksana ya di bab protista ini ya. Praktikum online kalau tidak terlaksana ini kemungkinan penugasan juga ya, atau penugasan kalau tidak terlaksana ya. Penugasan ya. Penugasan. Kalau misalkan praktikum online-nya terkendala ya, kendalanya banyak macam ya, bisa jaringan dan lain sebagainya, atau sistemnya malah lemah ya, atau yang lainnya, itu kemungkinan diganti dengan penugasan. Oke, tidak ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Boleh ya, jangan sampai Bapak aja yang aktif. Boleh silahkan kalian sambil diskusi ya, apakah Pak saya pengennya dibagi kelompok, misalkan divisi ya. Rifki juga ini keluar masuk terus nih. Ya itu diserahkan kepada kalian ya, mau gimana ya, ini pembelajarannya ada yang request gak? Kalau Bapak seperti ini ya udah didesainnya ya. Jadi tolak ukurnya nanti di akhir kita ulangan harian. Sebelum ulangan harian Bapak akan coba nanti praktikum online ya, seperti itu. Kalau tidak ada Bapak akan lanjut ya. Nah, tadi berkaitan dengan Panjai. Nah, ini nih ya. Kira-kira apa nih yang ada dalam pikiran kalian tentang jamur nih ya? Ada yang berpendapat nggak? Apa sih yang ada dalam pikiran kalian tentang jamur? Apa tuh jamur tuh gitu ya? Terus kalian sudah ngeh nggak yang dipelajari kita jamur itu apa gitu ya? Sudah mengenal sebelumnya? Mungkin ada yang mau berpendapat ya? Mungkin dulu waktu SMP kalian sempat belajar bioteknologi konvensional ya. Bioteknologi konvensional. Kalau SMP biasanya kelas 9 sudah dipelajari yang namanya bioteknologi konvensional ya. Bioteknologi kan pemanfaatan mikroorganisme kan, ujung-ujungnya pemanfaatan mikroorganisme untuk mengolah sesuatu menjadi hal yang bermanfaat untuk manusia ya. Nanti kalau untuk kelas 12 kalian bukan lagi bioteknologi konvensional, tapi bioteknologi
modern. Nah, pemanfaatan mikroorganisme. Nah, mikroorganisme yang digunakan itu apa? Nah, itu ya pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya apa namanya, tidak dipelajari jamur pun sebenarnya kalian sudah apa namanya, sudah mempelajari waktu SMP ya, ataupun ya di kehidupan kalian sehari-hari mungkin ya apa namanya, pasti ya tempe, ini pengolahan tempe, mungkin ini ada gambar nih ya pengolahan jamur tiram. Aduh mohon maaf ya lagi puasa ya. Pengolahan jamur tiram, yang kemudian ini ada jamur yang masih belum diolahnya ya, jamur-jamur yang masih belum diolah ya. Kemudian ini ada kecap bango, ini bukan promosi ya, ini hanya sebatas contoh bahwa mikroorganisme yang digunakan itu apa gitu ya. Itu jamur ya. Jadi jamur itu sangat berperan dalam apa namanya, dalam bioteknologi konvensional. Salah satunya ini ya, salah satunya pembuatan tempe menggunakan Rhizopus ya, ada Aspergillus ya, marga-marganya ini. Dan untuk apa namanya, untuk ini contohnya pengolahan jamur tiram ya, jamur tiram bisa diolah untuk makanan ya, seperti itu ya. Kira-kira ada lagi gak yang dalam pikiran kalian, mungkin jamur kenapa sih bisa dijadikan tempe ya, dicerna udah. Nah, kalau misalnya sudah masuk wilayah SMA harus berpikir ya untuk mengolah apa Rhizopus itu, untuk apa namanya, untuk mengolah kedelai itu ya menggunakan apa gitu ya, menggunakan enzim apa gitu kan, secara intraseluler atau ekstraseluler gitu kan. Nah, harus berpikir ke arah sana ya. Kalau misalkan ranahnya sudah SMA, itu harus sudah berpikir ke arah sana ya. Jadi metabolisme ya tadi ya dilakukannya secara intraseluler kah atau ekstraseluler kah ya. Nanti kalian akan belajar misalnya jamur tertentu mengeluarkan enzim hidrolitik ya, untuk apa namanya, untuk mengolah makanan tertentu atau bahan makanan tertentu secara ekstraseluler biasanya ya, di luar kemudian dicerna. Ya, nanti akan belajar lebih dalam kalian ya enzim-enzim yang dikeluarkan oleh jamur ya. Kemudian nanti apa namanya, metabolitnya ya, kalian juga harus belajar ya, metabolit yang dikeluarkan oleh jamur itu apa aja ya. Metabolit sekunder terutama ya. Metabolit sekunder yang dikeluarkan oleh jamur itu sehingga nantinya itu ada yang berwarna merah ya, atau warna-warna lain yang menarik contohnya ya. Apakah itu apa namanya, dari proses metabolit sekunder atau metabolit primer seperti itu ya. Jadi kalian harus berpikir ke arah sana ya, jangan hanya apa namanya, hanya oh itu masih basidiomycotina misalnya atau ascomycotina, itu apa namanya, masih sederhana ya, masih sederhana. Coba kalian kembangkan nanti, mungkin kan dari apa namanya, dari misalkan dari jamur apa namanya, dari jamur itu yang memiliki warna menarik, bisa warna menarik tersebut diekstrak nantinya ya, diekstrak, kemudian apa namanya, setelah diekstrak nanti dijadikan pewarna, mungkin kalau makanan agak lumayan rentan ya, misalkan pewarna pakaian ya dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin Bapak hanya merangsang bahwa dari jamur banyak loh manfaatnya gitu ya. Banyak loh manfaatnya gitu ya, dari mulai makanan ya, kemudian tadi apa, warna ya dan lain sebagainya. Coba dikembangkan oleh kalian ya. Mungkin di sini ada yang tertarik budidaya jamur ya. Nah, ada yang tertarik budidaya jamur, silahkan ya. Ya mungkin tertarik budidaya jamur nih ya. Boleh ya. Budidaya jamurnya jangan yang konvensional ya, yang skala modern nih ya. Jadi masih jarang ya budidaya jamur yang skala modern di Indonesia ya. Mungkin skalanya lab ya, lebih bagus skala lab ya. Perbanyakan jamur itu lebih cepat. Tuh bagaimana caranya itu silahkan kalian pelajari lebih dalam jamur ya. Dan Bapak selalu menekankan ke kalian ya, manfaatnya ya, manfaat dari jamur itu untuk apa ya. Belajar kita hari ini tuh apa namanya, manfaat untuk kalian itu apa gitu ya.
Jadi skill kalian bertambah tuh dengan dengan mempelajari jamur ya. Jamur tilam silahkan pelajari, boleh ya. Banyak sekarang buku-bukunya ya, ada budidaya jamur ya, cara mengolah jamur secara cepat ya, jadi makanan dan lain sebagainya seperti itu ya. Jadi Bapak tetap menekankan kalian ya untuk mempelajari itu lebih ke arah manfaatnya ya. Meskipun kalau di pembelajaran biologi hari ini lebih secara umum aja ya, biar kalian mengenal dunia jamur itu begitu luas ya, dan juga begitu banyak manfaatnya yang masih belum digali dan juga ada yang sudah ada juga ya, tapi banyak yang belum digali juga ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Ya, belum ya. Boleh lah kalau mau bertanya silakan ya. Mungkin di sini ada yang sudah mampu membuat tempe gitu kan, SMP-nya sudah dipelajari, dikembangkan terus ya, boleh, bagus itu ya. Jadi tambah-tambah uang jajan kalian ya, bisa lagi sekarang ya bulan puasa mungkin pengolahan tempe banyak sekali ya yang diolah lebih enak, mungkin bukan hanya tempe goreng ya, tempe bacem misalkan, tapi lebih menarik lagi ya pengolahannya ya, boleh silahkan ya. Bahan dasarnya kalian sendiri yang buat ya. Jadi Bapak pengen setelah belajar jamur kalian minimal ya bisa membuat tempe gitu ya. Coba-coba aja gitu ya, gampang ya sebenarnya ya. Bapak juga pengen sebenarnya, cuma waktunya lumayan ketat banget di sekolah ya, jadi belum sempat juga buat tempe. Pengen sebenarnya ya. Kalau kecap mungkin agak lumayan susah ya. Nanti ada proses fermentasinya lumayan lama juga. Tapi kalau untuk tempe itu biasanya sangat cepat ya. 3 atau 4 hari sudah jadi tempe ya. Apalagi buat makanan-makanan yang pengolahan jamur tiram, jamur-jamur yang makroskopis nantinya ya, lebih gampang ya. Tinggal ya biasanya cewek-cewek pintar masak nih, silahkan ya. Dikembangkan pas bulan Ramadan ya, bantu-bantu orang tua. Oke. Nah, ilmu yang mempelajari tentang panjai itu namanya mikologi ya. Maikos, ini maikos kalau di buku-buku itu maikos ya. Sama aja, maikos itu panjai ya. Ini maikos, dan juga logi ya, logos ya, atau ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang panjai atau jamur ya. Tuh, ingat-ingat dari 2 kata. Jadi biasanya kalau biologi itu dari 2 kata lebih gampang ya. Botani atau biologi kan belakangnya logi ya. Bionya makhluk hidup kan. Kalau ini miko ya, maiko itu ingat panjai ya atau fungi ya. Kemudian logi itu ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang panjai. Oke, lihat ini ya. Kemudian ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui juga, bukan hanya mikologi ya. Ada juga ilmuwan ya, ilmuwan atau orang yang tekun di bidang jamur, yang tekun ya, hanya jamur aja yang dipelajari, itu namanya mikologis ya. Mikologis itu orangnya ya. Kalau mikologis itu orangnya, kalau ilmunya disebut sebagai mikologi ya. Kemudian ada juga ilmu ilmu pengetahuan panjai yang hanya mempelajari toksin ya, dan toksin atau racun dan efeknya ya, akibat dari racun yang dikeluarkan oleh panjai itu ya. Ada namanya mikotoksiologi ya, mikotoksikologi ya, mikotoksikologi ya. Ini ya mempelajari tentang racun-racun yang dikeluarkan oleh jamur tertentu ya, biasanya jamur-jamur yang berwarna menarik, biasanya berwarna menarik itu biasanya yang mengeluarkan racun, yaitu biasanya ya. Cuma kadang ada juga ya yang tidak berwarna menarik tiba-tiba mengeluarkan racun, yaitu ada khusus ilmunya ya, ada khusus ilmunya yang mempelajari tentang toksikologi. Mungkin tadi dari metabolit sekunder yang dikeluarkan itu bisa aja racun ya, seperti itu. Ataupun racun bisa dikembangkan tadi kata Bapak ya, bisa jadi pewarna atau enggak ya. Terutama yang warna menarik tersebut diekstraksi ya, hasil ekstraksinya bersifat racun enggak ya, hasil metabolit sekunder enggak,
atau bisa dijadikan apa namanya pewarna tadi ya. Kemudian ada juga maaf ya. Jadi penyakit yang disebabkan oleh panjai namanya mikoses ya. Mikoses itu penyakit yang disebabkan oleh panjai. Jadi ini ada beberapa istilah. Mungkin kalau di SMA yang sudah biasa itu yang dikenalkan itu mikologi sama mikologis. Mungkin kalau miksotoksikologi sama mikoses itu jarang dikenalkan ya. Mungkin kalian Bapak kenalkan sekarang nggak apa-apa ya, biar nambah pengetahuan juga. Tapi kalau untuk di soal SBMPTN biasanya hanya dua ini, terpaku ke mikologi sama mikologis ya, biasanya ini ya. Kalau miksotoksikologi sama mikoses ini jarang ditanyakan di soal-soal juga. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, boleh ya. Kemudian, nah ini ya, kalian harus paham juga ini ya, bagaimana apa namanya kekerabatan ya atau sifat-sifat panjai itu dekat ke arah mana ya. Ini lihat ya dari mulai dia itu eukariotik ya. Eukariotik artinya sudah memiliki membran inti sel ya. Sudah memiliki membran inti sel dan dia tidak memiliki jati jauh daun ya, bukan autotrop tapi heterotrop ya. Karena heterotrop ya tidak bisa membuat makanan sendiri, nanti untuk jamur itu ya ada yang sifatnya saproba ya, nanti itu ya ada yang saproba atau menyerap menyerap nutrisi ke makhluk hidup yang sudah mati. Ada juga yang parasit ya, biasanya menyerap nempel ke inang yang masih hidup ya, menyerap nutrisi ke inang yang masih hidup. Ada juga nanti yang simbiosis teman-teman ya, ada juga yang simbiosis di panjai itu, ada juga yang simbiosis ya, simbiosis mutualisme biasanya ya. Contohnya nanti kita akan pelajari ada lichen ya, lichenes. Itu jamur dengan alga biasanya. Jadi simbiosis mutualisme jamur dengan alga. Ini hampir ke ini ya, dekatnya ke animalia ya, ke hewan ya. Ini beda dengan plante jauh ya, karena dia autotrop juga ya. Kalau yang paling sederhana biasa ya dari prokariot ya. Kemudian yang sudah dipelajari kemarin protozoa ya, protozoa eukariot di sini ya, protozoa eukariot. Ya, ini sudah dipelajari kemarin ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum kayak. Ya, masih gampang-gampang ya. Nah tadi ya, jadi jamur istilah di biologi panjai, tadi ilmunya disebut sebagai mikologi. Bapaknya mengulang, tadi maikes jamur dan logos itu ilmu. Nah ada beberapa istilah di jamur ya, ada istilah kapang, mol ya, jamur pada tahap reproduksi aseksual ya. Ini istilah mol. Kemudian ada istilah ragi ya. Tahu ragi kalian dari genus atau marga Saccharomyces, biasanya untuk membuat bolu ya, atau membuat kue-kue tertentu misalkan dipakai ragi ya untuk proses pengembangannya ya, pengembangan dari bolu ya atau yang lainnya ada namanya Saccharomyces cerevisiae. Ini biasanya ragi dan hamir itu untuk menyebut jamur yang uniseluler ya, atau hanya satu sel. Kemudian ada istilah cendawan. Nah, ini jamur yang menyerupai tubuh buah. Ini yang multiseluler, makroskopis biasa juga ini ya. Jadi nanti ada yang mikroskopis jamur itu ya, ada juga yang makroskopis. Ya. Nah, coba perhatikan, ini mungkin masih kurang paham ya. Kalau mual itu gimana sih bentuknya? Ya seperti ini nih. Mungkin kalian pernah melihat ya, kalau roti yang sudah mau membusuk ya, maaf, biasanya ditumbuhi seperti benang-benang. Nah, ada warna kehitam-hitaman, ya itu mol tadi itu kumpulan dari hifa ya, dan kebanyakan reproduksi asualnya ya.
Meskipun Pak apa namanya kalau reproduksi secara seksual ada juga ya, cuma dominannya itu reproduksi secara tadi aseksual ya, itu mall tuh ya. Nah, ini ciri-ciri yang lain Bapak juga tampilkan di sini ya. Jadi multiseluler ya, yaitu kemudian hipa, kemudian ada yang bersekat ya, septa, ada juga yang tidak memiliki septa ya. Seperti di sini nih ada hialin septa hipa ya di sini ya, berarti yang transparan ya. Yang transparan kalian mungkin sudah pernah mengenal ya istilah hialin ya, biasanya di apa di tulang rawan kan ada tulang rawan hialin gitu kan, sama itu ya. Dan juga istilah hialin di biologi biasanya transparan tidak berwarna ya, hipa yang tidak berwarna, kelihatan ya transparan. Nah, kemudian ada istilah ini Dematesius septa hipa. Biasanya istilah Dematesius itu biasa mengarah ke kehitaman ya, jamur hitam biasanya. Jadi kelihatan di septanya kehitaman, yaitu istilahnya Dematesius septa hipa. Kemudian ada juga hialin asepta. Kalau tadi ini yang bersekat ya, ini kelihatan sekatnya. Kelihatan sekatnya. Kalau ini yang tidak bersekat. Itu mau kalau dilihat di mikroskop cahaya kelihatan ya. Kalau misalkan bentuk koloninya seperti ini ya, ini bentuk koloni ini. Kalau di soal biasanya ada nih ya, kalian ngitung jumlah koloni, biasanya ditanyain jumlah koloni berapa di sana ya, misalkan jumlah koloninya, jenis jamurnya juga biasanya ditanyakan. Karena jenis jamur keinang biasanya spesifik ya. Ya, karena tadi kalau misalkan apa namanya ketempe biasanya kan Rhizopus ya, ada juga Aspergillus gitu kan, beda-beda ya. Jadi biasanya spesifik ya jamur tertentu ke media tertentu ya. Tapi kadang juga ada dalam satu apa namanya dalam satu media ya itu ditumbuhi oleh beberapa jamur. Itu sangat mungkin ya. Kemudian kalau ada yang bertanya gini Pak, bagaimana kalau misalkan apa namanya ketika kita numbuhin bakteri, kemungkinan jamur ikut tumbuh nggak? Ya kemungkinan ya, sangat memungkinkan jamur untuk tumbuh. Ya, jadi apa namanya biasanya Bapak juga dulu ketika menumbuhkan bakteri ya, jamur juga sering tumbuh ya. Jadi kadang gitu. Jadi media ya untuk bakteri kadang sesuai juga untuk jamur gitu ya. Jadi kontaminasi itu biasanya karena jamur ini ya, biasa sangat cocok untuk di media apapun biasanya ya. Jamur tuh sangat bagus dan untuk medianya bisa bermacam-macam gitu ya. Jadi bagus kalau misalkan ditumbuhin di media apapun gitu ya. Tapi hati-hati biasanya tadi ada toksik ya, ada toksin atau atau racun yang dikeluarkan oleh jamur tertentu. Dan hati-hati jangan sampai dimakan langsung ya. Jadi roti yang sudah jamuran dimakan aja ya, atau dipanaskan biasanya kalau orang Sunda, dipanaskan aja ya. Itu kalau dipanaskan sebenarnya bisa membunuh jamurnya. Cuma dikhawatirkan masih ada racunnya ya. Kalau masih ada racun itu ya tubuh kita dong ya yang terkena gitu kan, sakit ujung-ujungnya ya. Itu ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Tolong mikrofonnya di-off-kan terlebih dahulu ya, silahkan. Tapi kalau mau bertanya silahkan dinyalakan mikrofonnya ya. Kalau bertanya silahkan dinyalakan mikrofonnya ya. Kebetulan kita seharusnya istirahat jam 9.30 sampai jam 9.40 ya. Tapi dilangsungkan aja. Jadi nanti kalian istirahatnya jam 9.50 ya. Kita kan sampai jam 10 lebih 5 ya. Jadi apa namanya Bapak menyarankan aja biar tidak susah mengkondisikan lagi nantinya ya. Bapak akan lumayan susah juga mengkondisikan. Jadi nanti jam 9 lebih 50 aja ya, sepakat ya? Ya, Pak. Ya, sepakat ya. Jadi pengkondisian lagi lumayan susah ya. Kemudian ini ada yeast ya atau ragi tadi yang uniseluler ya. Ini beberapa bentuk ya, ada yang bulat atau ada yang opal juga ya.
Mungkin nanti diperdalam juga, ini hanya sekilas aja dari Bapak ya. Kemudian ada istilah konidiogenesis ya. Jadi ada istilah pertunasan di sini ya. Pertunasan, kemudian ada pembelahan biner ya. Ada spora seksual juga ya. Ini pembelahan secara biner, jadi satu sel jadi membelah dua, seperti itu aja ya. Kalau pembelahan biner itu dua, dan seterusnya ya. Satu sel jadi dua, ya dua jadi 4 berarti ya. Jadi tiap sel akan membelah jadi satu sel lagi, jadi seperti itu. Ini bisa jadi rumus juga ya. Kalau diambil kesimpulan ini bisa jadi rumus seperti bakteri yang sudah dipelajari kemarin ya. Kemudian ini ada pertunasan ya. Biasanya ini ada istilah sel induk ya. Ada sel induk, ini sel anakan biasanya lebih kecil daripada sel indukannya. Jadi kalau kalian nanti menganalisis antar tunas dengan induk itu yang mana ya, biasanya induknya lebih besar dibandingkan tunasnya. Seperti ini gambar realnya itu yang sebelah kanan ini ya. Ini induknya, sel induk yang biasanya lebih besar, ada juga ini tunasnya. Ini sama sel hamir atau sel ragi induknya. Kemudian nanti ada istilah pertunasan, jadi ada satu sel. Kemudian ada pseudohipa ya. Jadi sebenarnya itu sel lain ya, sel lain yang membentuk hipa ya, seperti hipa ya. Pseudo itu kan mirip ya, semu ya. Jadi hipa semu ya. Jadi bukan hipa sebenarnya. Jadi hanya kumpulan dari sel aja ya, kumpulan dari satu sel dari ragi yang membentuk seperti benang atau istilahnya hipa ya, namanya pseudohipa ya atau hipa semu ya, seperti itu ya. Ini juga ada istilah pertumbuhan dari atau germinasi dari dari sel ragi ini ya, membentuk seperti tub ini ya. Tub itu apa istilahnya ya? Seperti ini tabung ya, membentuk mirip tabung ya, tabung ya. Bertunas membentuk tabung ya. Seperti ini ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Pak. Gimana? Itu apa namanya? Itu artinya apa, Pak? Yang konidiogenesis itu? Proses ininya ya, proses reproduksinya ya. Kan di sini ada reproduksi secara aseksualnya kan, pertunasan dengan pembelahan biner. Ya, ada juga pembentukan spora seksual, nanti dipelajari lebih dalam ya. Di pembentukan spora seksualnya. Ini hanya sekilas aja dari Bapak ya. Jadi konidiogenesis itu proses reproduksi dari jamur. Jadi ada yang reproduksi secara aseksual, ini pertunasan, dan pembelahan secara biner. Kalau pertunasan itu nanti, ini yang pertunasan itu bisa jadi banyak macamnya ya. Kalau pertunasan ada yang membentuk pseudohipa ya, ada yang membentuk tub atau tabung ya, seperti itu. Kalau ditanyakan lebih jauh untuk proses untuk proses pertunasan, tergantung ini juga ya, tergantung biasanya faktor lingkungan juga mempengaruhi ya. Jadi bukan hanya faktor internal gen dan hormon yang dikeluarkan oleh yeast ini ya, tapi biasanya faktor lingkungan juga mempengaruhi ya. Biasanya untuk jamur itu sangat cocok di lingkungan yang lembab ya. Jadi lingkungan yang lembab biasanya sangat cocok untuk tumbuh dari jamur. Ya. Hampir semua jamur ya, hampir semua jamur itu sangat cocok tumbuh di tempat yang relatif lembab. Ya. Sampai terus ada yang ditanyakan lagi? Boleh, silakan langsung aja, nggak apa-apa. Oke ya. Kemudian ini yang membentuk tubuh buah ya, namanya cendawan. Ini mungkin yang sudah familiar ya, jamur-jamur yang tumbuh di kayu-kayu yang sudah lapuk ya. Nanti banyak macamnya ya, terutama di Basidiomycotina nanti ya dipelajari lebih dalam di Basidiomycotina. Mungkin Bapak sekarang hanya mengenalkan secara umum aja ya, bahwa tadi ada yang bentuknya moal ya, itu kumpulan jamur yang keadaan tadi ya reproduksi secara aseksual kebanyakannya ya. Kemudian ada juga yang uniseluler atau istilah ragi itu. Kemudian ada yang membentuk cendawan juga ya, tubuh buah.
Nah, kemudian ini karakteristik panja yang lainnya, mungkin ini hanya secara umum ya. Tadi dia eukariotik, sudah memiliki membran inti, kemudian multiseluler, ada juga tadi yang uniseluler ya, atau maaf di sini tidak dituliskan, ada juga yang uniseluler. Kemudian heterotropik, ingat ya, heterotropik dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Ya, artinya ini prosesnya menyerap nutrisi ya, menyerap nutrisi mungkin tadi ada yang saproba juga ya, jadi menyerap dari material yang sudah mati ya. Kemudian ada juga yang sifatnya parasit. Kalau parasit itu biasanya menyerang ya, pasti menyerang makhluk hidup yang masih hidup ya. Karena nanti ada modifikasi tertentu dari hipanya ya, yang kemungkinan modifikasi dari hipa tersebut itu nanti bisa menyerap ke inangnya ya. Jadi nanti kita pelajari ya modifikasi dari hipa untuk menyerap inang. Kemudian ada juga yang simbiosis di sini, mutualism ya. Artinya simbiosis yang saling menguntungkan. Contohnya ini alga ya. Jadi simbiosis dengan alga yang membentuk lichen ya. Kalian mungkin nanti dipelajari lebih dalam lichen ya, proses simbiosisnya gimana. Ini macam-macam lichen juga banyak sebenarnya ya. Istilahnya alganya Pak berada di mana posisinya, misalkan ini. Kalau misalkan Bapak gambarkan ya, alganya biasanya berada di tengah-tengah ya. Kemudian panjainya, jamurnya biasanya berada di atas dan bawah biasanya ya. Di sini apa namanya, atau yang saya ini biasanya ini yang lika-liku gelombang ini biasanya apa namanya, alganya berada di tengah-tengah ya. Yang di atas dan bawah biasanya panjainya ya. Kemudian ini tadi mensekresikan ya, sekret ya. Kalau sekret biasanya dimanfaatkan ya, ada istilah sekresi ya. Sekret ya, mengeluarkan semacam enzim ya. Sekresi ya. Sekresi ya. Sekresi itu biasanya dimanfaatkan. Jadi biasanya enzim-enzim, terutama salah satu contohnya ada enzim hidrolitik ya. Jadi kalau kalian mungkin apa namanya pernah melihat tempe yang sudah lama di luar ya, ditaruh di luar apa namanya, tempe yang sudah lama, bukan tempe lah, atau misalkan kedelai ya, kedelai yang sudah lama ditaruh di luar, tiba-tiba apa namanya jadi lembek. Nah, kalau lembek itu kemungkinan ada enzim hidrolitik yang disekresikan oleh jamur tertentu ya. Jadi dia apa namanya biasanya ya, biasanya setelah mensekresikan apa namanya enzim hidrolitik, nanti kemudian dicerna ya. Jadi dicernanya biasanya secara ekstraseluler kalau ini ya. Kemudian kalau kelebihan makanan gimana Pak? Di jamur biasanya disimpan dalam bentuk apa namanya, glikogen juga ya, sama biasanya disimpan dalam bentuk glikogen, tapi sesuai dengan jamur juga ya. Jadi tergantung jenis jamur juga, tapi kebanyakan itu disimpan dalam bentuk glikogen. Jadi kalau misalkan makanan terlalu berlebih nih ya, biasanya disimpan dalam bentuk glikogen seperti itu. Kemudian teman-teman, ini sebenarnya istirahat ya jam 9.30, tapi nanti dilangsungkan aja istirahatnya, mungkin nanti jam 9:50 ya. Sekali lagi istirahatnya jam 9:50. Kemudian dinding selnya, ingat lihat. Dinding selnya itu mengandung kitin ya. Kitin itu biasanya polisakarida ya, polisakarida yang juga ditemukan di Arthropoda exoskeleton ya. Aduh, Naira nih baru masuk. Arthropoda exoskeleton itu apa namanya, cangkangnya ya, cangkang arthropoda ya, cangkang arthropoda. Ya, biasanya hampir mirip kitin ya, kitin yang mengandung kitin ya. Nah, mungkin kalian sempat baca juga di buku-buku yang lain dinding sel. Pak, kalau di saya dinding selnya misalkan ya, kalau di buku kalau misal kalian menemukan di buku-buku yang lain, Pak, kenapa ada selulosa? Ya, kalau misalkan ada selulosa itu hanya sebagian kecil ya. Jadi dinding sel pada panjai itu ada selulosa juga ya, tapi hanya sebagian kecil. Jadi apa namanya, kebanyakan itu kitin ya. Jadi di setiap panjai itu kebanyakan kitin ya.
Jadi untuk untuk selulosa itu hanya sebagian kecil aja ya, hanya sebagian kecil. Jadi mungkin kalau ada juga, mungkin pernah ada Bapak juga dulu pas ngajar kelas 10 waktu dulu tuh. Itu buku paketnya bukan Erlangga, itu ada yang menyebutkan gitu, kitin dan selulosa ya. Padahal kalau dicek lagi di buku Campbell itu ternyata hanya sebagian kecil ya. Hanya sebagian kecil ya. Hanya sebagian kecil ya. Kemudian Panja juga tidak memiliki atau kekurangan plagial karena tidak ada plagial ya untuk Panja ini ya. Next ya, kalau ada yang ditanyakan atau enggak sampai di sini? Silakan ya kalau ada yang ditanyakan boleh. Mungkin mohon maaf ini berbahasa Inggris sedikit ya. Bapak tidak sempat menerjemahkannya tadi ya, gak apa-apa ya. Dan ini karakteristik Panja yang lain ya. Nanti ada istilah Conidiospora, yaitu spora aseksual ya. Ya, nanti ada yang lainnya juga ya. Ini mungkin hanya secara umum aja ya. Eukariotik tadi ya sudah dibahas sebelumnya, memiliki membran inti sel, tapi bukan organisme yang tidak memiliki pembuluh ya. Jadi belum memiliki xilem plum ya. Jadi penyerapannya gimana Pak? Kalau tidak memiliki pembuluh ini ya, kan tidak memiliki pembuluh, gimana ya xilem plumnya? Diserapnya oleh apa? Oleh hipa-hipa tersebut ya. Jadi oleh hipa-hipa yang membentuk miselium itu ya, diserapnya oleh itu ya, oleh hipa-hipanya. Tidak oleh xilem plum karena belum memiliki ya. Dan nanti ada istilah spora conidia ya, biasanya disebarkan oleh angin ya. Kemudian reproduksi secara, nanti ada istilah meiotik ya, aseksualnya cara mitosis dan lain sebagainya, nanti kita akan pelajari ya. Kemudian kebanyakan tidak motil ya, tidak bergerak ya, tapi ada beberapa juga katanya ya, contohnya Chytrids yang memiliki fasenya ya, ada di satu fasenya yang motil. Jadi bukan Panja yang bisa bergerak secara cepat ya, tapi ada di fasenya. Jadi ada di fase yang motil bisa bergeraknya. Kemudian menyerupai tumbuhan juga, karena nanti ada fase haploid dan diploid juga nanti ya. Kemudian untuk tubuh vegetatif tadi ada uniseluler yang yeast, kemudian ada juga yang multiseluler yang membentuk moal tadi ya. Kemudian ada yang membentuk tubuh buah juga. Jadi moal tersebut tadi ya kumpulan dari hipa ya, kumpulan dari hipa yang membentuk miselium ya. Hipa itu istilah lainnya benang-benang ya, istilah lainnya benang. Dan dinding sel tersusun tadi ya kebanyakan dari kitin dan juga glukan. Nah, ini kebanyakan kitin sih ya. Glukan juga ini masih polisakarida juga. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Nah ini ya biar kalian kenal juga ini struktur tubuh dari jamur. Tadi sudah Bapak jelaskan sebelumnya ya. Ini nggak kelihatan ya. Ini nah tadi ya eukariotik ya, tubuh jamur multiseluler disusun oleh benang-benang. Nah, benang-benang halus tersebut membentuk hipa ya. Jadi hipa tersebut dari benang, tapi istilah lain kalau hipa itu benang juga, tapi benang yang di dalamnya susunan dari benang-benang halus gitu. Istilahnya hipa ya. Tapi hipa sendiri itu dilapisi oleh benang-benang halus juga ya. Dan kumpulan hipa-hipa nanti membentuk yang namanya miselium. Fungsi miselium untuk apa di sini? Untuk meningkatkan luas permukaan hipa ya. Untuk proses penyerapan makanannya, karena tadi belum memiliki membran organ pembuluh ya, xilem plum belum memiliki xilem plum ya, jaringan pembuluhnya belum ada ya. Jadi proses penyerapannya oleh hipa-hipa ini ya. Jadi hipa-hipa ini nanti diserap ke atas ya. Cairan-cairan yang dibutuhkan, nutrisi yang dibutuhkan oleh jamur itu diserap oleh miseliumnya ya, oleh hipa-hipa ini ya. Paham sampai di sini ya? Ada yang ditanyakan? Kemudian nanti ada sel penghasil spora. Nanti kita akan pelajari ya lebih dalam sel penghasil spora ini ya. Biasanya spora seksual juga di sini nih ya. Jadi beda divisi, beda juga spora seksualnya. Nanti kita akan pelajari lebih dalam ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Itu mempermudah apa?
mempermudah proses penyerapan itu sari mempermudah makanan dalam ya. 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 Jadi apa namanya kan tadi jamur itu belum memiliki xilem plum ya. Kalau di tumbuhan kan sudah memiliki xilem juga kan untuk menyerap sari-sari dari akar ya, dari tanah ya, dari tanah menuju ke atas kan sudah punya xilem ya. Kemudian hasil fotosintesis disebarkan ke seluruh tubuh sudah memiliki plum ya. Nah, kalau jamur itu belum memiliki jaringan pembuluh ya. Makanya proses penyerapan sari-sari makanan ya itu oleh miselium ya, oleh miselium atau dari hipa-hipanya seperti itu. Ya, ada yang ditanyakan sampai di sini? Karena dengan miselium akan menyebarkan, penyerapan lebih memudahkan ya. Jadi dengan proses penyebaran miselium di tanah ini ya, penyerapan akan lebih gampang ya dibanding kalau misalkan miseliumnya tidak menyebar, misalkan di sini aja bergunduk di sini, itu akan susah proses penyerapannya ya. Jadi dengan dengan menyebar itu peningkatan penyerapan makanan lebih gampang. Jadi nutrisi yang ada di mana-mana pun itu akan bisa diserap oleh oleh jamur ini ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silahkan santai aja ya. Ada yang keluar masuk nih ya, keluar masuk terus. Bapak memantau terus kalian ya. Jadi sengaja saya rekam biar lebih mudah screenshotnya bisa nanti ya. Jadi screenshot bisa nanti setelah beres pembelajaran saya screenshot ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada lanjut ya. Nah, ini struktur vegetatif ya. Nah, ini ada tadi ya sudah dijelaskan sebelumnya, ada hipa yang bersekat ya. Ada juga hipa yang tidak bersekat ya. Namanya ini koenesitik ya. Sonesitik hipa ya. Jadi hipa yang tidak memiliki sekat, yang memiliki banyak nukleus ya, namanya hipa sonesitik ya. Ada juga hipa yang tidak memiliki sekat ya. Karena hipa ini sebenarnya struktur umumnya itu kan sitoplasma ya, sitoplasma yang memanjang, yang di dalamnya itu ya ada organel-organel seperti mitokondria sudah ada mitokondria, dan organel yang lain pun sudah ada juga ya. Dan terutama yang di sini yang kelihatan itu nukleusnya ya. Nukleus. Kemudian bagaimana kalau yang memiliki sekat ya, proses proses penyaluran sari makanan dari atas ke bawah gimana? Nanti ada istilah pori-pori ya. Jadi ada pori-pori di antara sekat, biasanya di antara sekat ada pori ya. Dan pori pada hipa biasanya relatif relatif berbeda-beda ya. Jadi misalkan hipa jenis tertentu memiliki pori dengan jumlah sekian, beda-beda nanti. Kita akan pelajari lebih dalam. Ada yang ditanyakan, Pak, izin ke toilet dulu, boleh ya, gak apa-apa, silahkan ya. Kemudian ini pertumbuhan hipa ya, pertumbuhan hipa dari spora ya, ada sebuah spora, ini spora. Nanti kalau matang bergerminasi ya, nanti matang bergerminasi tumbuh hipa seperti ini ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Waktu kita cuma 9 menit lagi ya, padahal Bapak butuh waktu 2 jam lagi nih sebenarnya ya. Ini masih berapa slide ya? Tadi juga ini sama ya. Ini kumpulan dari hipa-hipa yang berbentuk miselium ya. Ini namanya tadi mol ya. Ini mol-mol banyak banget ya. Ini koloni-koloni dari panja ini ya. Ini mol-mol ini ya. Kemudian ini hipa bersekat dan hipa yang tidak bersekat ya, ini kelihatan ya. Kalian bisa membedakan gampang ya kalau dilihat dari segi morfologi ya. Yang bersekat dan yang tidak bersekat. Oke, kita percepat. Nah, kemudian tadi Danis baru masuk ya. Waduh ya. Nah, kemudian tadi ada istilah hipa bersekat dan ada hipa yang tidak bersekat ya.
sonesitik ini ya. Kemudian ada yang bermodifikasi ya. Nah, bermodifikasi membentuk namanya hostorium ya. Hostorium itu modifikasi dari hifa yang fungsinya itu untuk proses penyerapan ya, proses penyerapan ke inang tertentu biasanya ya. Rajwa juga baru masuk lagi ini. Jadi sekali lagi Bapak ingatkan bahwa hostorium ini tuh modifikasi dari hifa ya, modifikasi hifa yang fungsinya untuk proses penyerapan ke inang. Ya, nah, kalau ini di sini inangnya sel tumbuhan ya, dinding sel tumbuhan ya. Nah, hostoriumnya juga ini fungsinya untuk tadi ya, untuk menembus dinding sel tumbuhan. Karena cukup Pak kalau misalnya dengan hifanya? Tidak akan cukup ya, karena dinding sel tumbuhan kan relatif lebih keras, susah ya, jadi membutuhkan modifikasi lain dari hifa. Ya, namanya hostorium. Nah, hostorium ini bisa menembus dinding sel tumbuhan ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, kemudian tadi ya ada istilah pori-pori ya. Nah, ini ya tergantung pori-porinya. Kemudian pori-pori juga ada banyak macamnya nanti ya. Tapi yang Bapak akan jelaskan nanti untuk pori-pori ini pori-pori yang kelihatan ya. Nanti akan Bapak jelaskan ada 2 jenis pori-pori pada hifa ya. Mungkin nanti diklasifikasi lebih dalam ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan, boleh sambil diskusi ya. Ini mungkin hanya sekilas-sekilas ya secara umum morfologi dari jamur ya. Ini juga kalau diperbesar pori-porinya ya. Nah, ini tadi ya kumpulan dari hifa yang membentuk miselium ya. Nah, kemudian bagaimana sih jamur tahu cara tumbuh untuk menjadi tegak? Ini menggunakan matahari sebagai petunjuknya ya, atau pendampingnya ya. Ini ada jalannya kan. Kalian mungkin di rumah kalian kalau ada jamur mungkin ada yang tumbuh tegak ya, ada yang malah ke samping gitu kan ya. Jadi tidak semua jamur biasanya tegak terus ya. Kadang ada jamur yang gini ya, relatif lebih ke samping gini ini ya. Beda-beda. Ini misalkan tudungnya ya, ada yang seperti ini ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak pernah membaca-baca kenapa ada hormon lain nggak? Nah, Bapak sebutkan di sini ya. Nah, namanya fotomorfogenesis ya. Fotomorfogenesis. Itu nanti ada istilah ada gen DST1 itu ya. Adalah gen yang mengkode protein yang bertindak sebagai reseptor cahaya biru. Seperti itu ya. Jadi namanya DST1 ya. DST1 gen yang mengkode protein yang bertindak sebagai reseptor cahaya biru. Jadi kalau ada cahaya dia akan mengikuti cahaya ya. Mengikuti cahaya. Seperti ini ada ini jalan kata ini tuh kata apa namanya jalan ini jalan kata matahari itu nanti akan mengikuti ya, jamur itu akan mengikuti. Jadi tadi ada reseptor cahaya birunya ya, dia ada reseptor cahaya. Pak, bagaimana kalau misalkan dia malah membelok atau misalkan kalian menemukan jenis jamur baru misalkan yang kalau ada cahaya tuh dia malah bukan ke arah cahaya, dia malah membelok ke arah cahaya, mungkin nanti reseptornya negatif ya. Bukan reseptor yang positif, karena ada reseptor yang positif dan negatif juga. Nanti kalau dipelajari lebih dalam ya, mungkin ini hanya secara umum aja ya. Ada istilah DST1, jadi gen yang mengkode protein yang bertindak sebagai reseptor cahaya biru, sebagai gennya. Ini kemudian habitat jamur tadi ya, jadi jamur dapat hidup berbagai substrat ya, baik di lingkungan darat, perairan maupun udara. Umumnya jamur hidup, nah tadi ya umumnya jamur hidup di tempat yang lembab. Naufal juga baru muncul. Selamat datang Naufal ya. Kenapa terlambat Naufal ya? Berapa menit lagi? 4 menit lagi sudah mau selesai. Tiba-tiba baru hadir ya. Jadi jangan diulangi lagi Naufal. Nanti ke depan ya usahakan hadir tepat waktu. Dan untuk Naufal, untuk remedia atau untuk susulan untuk susulan itu hari Selasa ya. Oke, hari Selasa ya. Kemudian cara hidup jamur, ya baik ya.
tadi sudah Bapak singgung sebelumnya ya. Jadi jamur bersifat heterotrofik ya. Jadi heterotrofik tersebut ada yang sifatnya saprofit ya, ada parasit, ada simbiosis. Noval boleh yang diketahui oleh Noval, saprofit itu apa? Nah, di sini sudah ada ya, tinggal menyebutkan ya, memperoleh makanan dengan cara menyerap sari makanan dari organisme lain yang masih hidup. Itu yang sudah mati ya. Kalau saprofit itu yang sudah mati, kebalikannya kalau yang masih hidup itu parasit istilahnya ya. Kemudian ada yang sifatnya saling menguntungkan, itu namanya simbiosis ya. Kemudian tadi ada modifikasi lain yaitu Haustorium ya. Itu modifikasi dari hifa yang fungsinya untuk menembus jaringan inang. Ini ada yang lainnya, contohnya ada cacing nematoda ya, cacing nematoda oleh jamur parasit ya. Jadi jamur parasit nanti modifikasi dari hifanya nanti menembus jaringan si cacing ini ya, nanti tiba-tiba diserap ya, sari-sari makanan yang ada di cacing ini nanti akan diserap. Dan ada juga serangga yang lainnya di atas ya, sama itu juga yang putih-putih kelihatan ya. Yang putih-putih ini jamur-jamurnya ya, hifa-hifa yang membentuk miselium kelihatan ya. Dia memparasit serangga tersebut. Kemudian kalau ini saprofit ya. Jadi kemungkinan pohonnya sudah mati ditumbuhi oleh jamur ya. Itu bukan semut mati ya, Pak? Ini kan matinya karena jamurnya ya. Oh iya. Ya, karena Tahu jamur saya tertentu itu semutnya mati, terus ada jamur terus terkadang semutnya gerak karena jamurnya, Pak. Ya, itu bisa harus dianalisis lebih jauh sih penyebab matinya ya. Tapi hipotesis pertama bisa diakibatkan oleh hifa jamur tertentu. Hipotesis yang kedua bisa aja mati dulu ya oleh mungkin predator yang lain, mati dulu kemudian berjamur, bisa ya. Itu mungkin kalau mati dulu oleh jamur, sifat jamur sebagai dekomposer kan gitu ya. Jadi kalau misalkan mati dulu nih serangganya, kemudian ada jamur, itu berarti sifat jamur sebagai dekomposer ya. Tapi kalau misalkan matinya oleh jamur, sifatnya berarti jadi parasit dong gitu ya. Nah, enggak Pak, maksud saya tuh kan coba aja Bapak searching di Google zombie ant. Jadi itu semutnya mati, terus ya, dikendaliin sama jamur gitu Pak, jadi gerak gitu. Padahal semutnya udah mati. Kalau untuk zombie saya kurang ini ya, maksudnya itu benar real atau emang hanya enggak, itu ada di National Geographic Pak. Oh siap, nanti. Oh terima kasih banyak ya. Boleh mungkin bisa. Itu berita udah lama. Gimana nih kalau dari jamur nanti dikendalikan? Iya ada di National Geographic, kalau saya pernah baca. Cari aja Pak zombie ant. Siap ya, terima kasih banyak ya. Ya. Itu mungkin hipotesis yang ketiga ya, ya. Mungkin kalau dari dua hipotesis tadi, kalau misalkan hipotesis pertama oleh jamur yang sifatnya parasit ya, hipotesis yang kedua kalau misalkan makhluk hidupnya sudah mati kemudian ada jamur, itu sifat jamur sebagai dekomposer. Oke. Nah ini juga tadi ada yang tahu nggak? Nah ini pernah lihat nggak di pohon-pohon ada seperti ini? Ada seperti bunga-bunga atau kembang kol ya, misalkan di pohon-pohon yang kayak kayak kulit yang sudah mati ya, mirip kulit yang sudah mati. Kalau manusia yang berganti kemarau, misalnya musim kemarau tiba-tiba kulitnya kayak seperti ini. Ini lichen ya, lichenes. Jadi tadi simbiosis antara jamur dengan alga ya. Alga paling banyak itu alga chlorophyta. Masih ingat ya kalian ya, alga chlorophyta yang bersimbiosis dengan jamur antara Asco dan Basidio biasanya gitu. Nanti kita akan pelajari lebih dalam Ascomycotina dan Basidiomycotina. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sebenarnya ini waktunya sudah habis. Nanti kita akan lanjutkan besok ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Mungkin untuk nanti reproduksi besok aja ya. Kita akan mengenal secara umum ya reproduksi jamur, baik itu yang uniseluler ataupun multiseluler. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Enggak, Pak.
Jadi tadi kan tidak ada istirahat ya kalian ya. Ya, tidak ada istirahat. Jadi istirahatnya sekarang aja ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, boleh dinyalakan dulu kameranya semua ya. Sekarang di akhir aja ya. Oke, dinyalakan dulu kameranya ya, silahkan ya. Alhamdulillah semua. Kok kalian bagus-bagus nih backgroundnya Fajrul Ramadan. Ini, aduh mantap ya. Jadi, kalau Bapak agak kamera susah saya kalau rusak, dikasih background ya, karena laptopnya mungkin tidak ini ya, tidak stabil atau gimana ya, nggak bisa ya. Nggak bisa pakai background. Silahkan dibuka Pak, dulu. Pak. Gimana? Pak, kamera saya rusak, Pak. Oh, kamu. Tadi laptop saya error, makanya saya telat, Pak. Nih, Gallery View sudah diperbesar. Coba yang lainnya tolong dibuka kameranya semuanya, saya screenshot ya. Yahya, Fajrul, Julfikar, alhamdulillah selamat siang sekarang ya. Kalau tadi pagi alhamdulillah ya. Safa, Balkis, Haidi Patan, Lauren, Izzah, Dio, Akil, Torik, Hasna, Naira, Muhammad Anis, Razwa, Rizky Naufal tadi ya karena ada kendala. Gak apa-apa ya. Izzah, mana Izzah? Izzah tolong dinyalakan kameranya. Yang baru dinyalakan ini 1, 2, ada 4 ya. Pak, 1, 2, 3, kamera. 4, 5, 6. Yahya Kamera sudah, saya. Yasmin terima kasih, Alpat, Lauren, Fajrul, Julfikar, sama Jafar yang sudah menyalakan kamera. Kalau yang lainnya gimana kameranya bisa dinyalakan? Pak, saya udah nyalain tapi emang kayak dari sana error gitu Pak, abu-abu gitu Pak. Oh ya gak apa-apa. Oh ya gak apa-apa abu-abu ya. Silakan Iya, Torik dinyalakan kameranya. Kalau Torik juga gak bisa dinyalakan. Nggak bisa Pak, nggak tahu Pak. Oh ya. Kalau Safa bisa dinyalakan. Saya udah pencet Pak, tapi nggak ada yang beda gitu. Oh ya. Sapa, Haidi Patan, silakan dinyalakan kameranya. Dio gak ada nih. Akil, Torik, Hasna. Saya bagaimana ya ini hanya setengahnya juga ini. Apa-apa ya. Saya screenshot ya 1, 2, 3 ya. Udah. Yang lainnya saya husnudon ya karena bulan Ramadan saya tidak bisa suudzon kalian ya. Harus berbaik sangka terus ya. Tetap mungkin ada kalian di depan yang tidak dinyalakan kameranya. Mungkin lagi bermasalah kameranya, nggak apa-apa ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan bertanya langsung via WA, boleh ya, langsung japri kalau masih ada yang masih bingung ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan berkah ya. Selamat Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama ya, silakan di open ya. Oke, sama-sama ya. Pak, makasih Pak. Sama-sama Nopal, bentar banget kamu. Ini untuk UH susulannya Selasa aja ya. UH susulannya hari Selasa minggu depan ya.